Kamu juga istri kayak begitu diandelin. Ya orang kampung juga. Ma, tadi kan Rara udah telepon Mama. Suruh sampein ke Mas Hengki kalau Rara kejamretan. Apa? Kamu nggak nelfon kok? Bohong kamu. Ma, tolong. Ma. Kamu yang lihat tuh Hengki, istri kamu, dia dorong Mama. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Aku cuma ngerasa Mama belum sepenuhnya ngerestuin pernikahan kita, Mas. Kamu kalau ngadepin Mama itu kamu harus sabar. Aku sadar kok, Mas. Aku nggak selevel sama keluarga kamu. Aku cuma pegawai kafe biasa. Shh, udah dong. Kamu jangan ngomong kayak gitu, ah. Mama tuh emang orangnya kayak gitu. Tapi sebenarnya Mama itu baik kok. Mudah-mudahan suatu saat nanti Mama bisa menerima kamu sebagai menantunya. Iya. Semoga aja. Aku gak sudi punya menantu kayak dia. Aku harus punya cara untuk memisahkan Hengki dari dia. Aduh, ini gara-gara Mintan ini. Bantu kadang-kadang ngeselin. Mama kenapa? Kok masak sendiri? Mbak Mintan mana? Dia mendadak minta cuti. Ya udah nggak apa-apa, Ma. Biar Rara yang kerjain. Udah nggak usah. Saya nggak mau dikira mertua menindas menantu. Ya Allah, Ma. Rara nggak punya pikiran kayak gitu. Ini kan udah kewajibannya Rara sebagai menantu. Tapi awas ya, jangan sampai kamu bilang ke Hengki kalau saya yang nyuruh kamu. Gak akan, Ma. Rara ikhlas kok. Dasar perempuan gak berpendidikan. Aku akan bikin kamu gak betah dan segera angkat kaki dari sini. Tapi saya nggak mau cuti, Bu. Bentar lagi bulan puasa. Saya butuh uang, Bu. Gaji kamu tetap saya bayar. Saya kasih bonus kamu 2 kali lipat gaji kamu. Tapi ingat ya, jangan sampai Hengki tahu. Udah selesai semua? Udah, Ma. Saya cicip ya. Iya. Asin banget kamu masaknya. Kamu mau meracuni saya supaya saya stroke. Ma, ada apa sih, Ma? Pagi-pagi kau udah ribut? Ini istri pilihan kamu. Masak aja nggak becus. Masakannya semua asin. Masa sih? Udah, nggak usah. Orang masakan nggak enak. Udahlah. Masakan nggak enak kayak begitu. Mama mau makan di luar. Iya, tapi kan ini Rara udah masak, Ma. Kita makan di rumah aja. Udahlah, daripada penyakit mama kambuh, kita makan di luar. Ra, maaf ya. Aku nganter Mama dulu. Tante jahat. Tante itu bohong sama Ine. Janji Tante ke Ine itu palsu. Tante bilang Mas Hengki bakal nikah sama Ine, tapi nyatanya Tante malah biarin Mas Hengki nikah sama perempuan itu. Tega Tante. Sayang, Tante kan pernah bilang sama kamu, Tante ini serba salah. Kalau Tante waktu itu tidak merestui pernikahan Hengki sama perempuan kampung itu, Hengki itu mengancam kalau dia itu nggak akan pernah nikah seumur hidup. Iya, tapi kan Tante kan udah janji kalau Tante akan berusaha untuk memisahkan pernikahan itu. Tapi nyatanya apa, Tante? Pokoknya Tante akan berjanji, ya, untuk memisahkan Hengki sama perempuan itu. Terus nikah sama kamu. Tapi ingat loh, kamu juga janji sama Tante. Kamu harus investasikan perusahaan kamu ke perusahaan Hengki.
Tante tenang aja ya. Pokoknya kalau sampai Mas Hengki cerai sama perempuan yang gak jelas itu dan nikah sama Ine janji Tante, Ine akan investasi yang banyak di perusahaan Mas Hengki. Bener ya Tante? Bagus. Akhirnya masuk juga kamu dalam perangkapku. Ma, belum tidur? Kok masih bau ini gelas? Kamu nyucinya pakai sabun nggak sih? Kok masih amis? Pakai, Ma. Ini aku pakai sabun. Cuci lagi nih. Belum selesai juga. Iya, Ma. Bentar lagi. Nih, setrikain baju saya. Tolong ambilin HP saya di atas kulkas. Ya, bentar ya. Rara setrika ini dulu ya. Kamu itu ngerti nggak sih apa yang saya suruh? Kalau sekarang itu ya sekarang. Iya, Ma. Ma, handphonenya taruh di... Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mana sih handphone saya? Astaga! Baju saya mahal-mahal kamu bikin gosong kayak begini. Maafin Rara ya. Rara nggak sengaja, nanti biar Rara ganti. Ganti pakai apa kamu? Nggak bakalan sanggup kamu. Ini baju saya mahal. Awas ya, kalau kamu berani-berani minta uang sama Hengki gara-gara baju ini. Ja. Mudah-mudahan aja dia nggak hamil. Wah, jangan sampai deh. Iya, hah? Aku dapat arisan. Oh, Aduh, Allah. Ma, aduh. Nggak usah pegang-pegang saya. Kamu yang bikin saya jatuh. Demi Allah, Ma. Ngepel basah-basah banget. Tadi Rara mual banget, makanya Rara ke kamar mandi. Nah, banyak ngomong kamu, alasan aja. Udah sana. Rara bantu diri. Nggak usah. Ineke. Halo, Ineke. Kamu bisa datang ke sini nggak, ke rumah Tante sekarang? Tolongin Tante dong. Pelan-pelan aja ya Tante. Iya. Ini aku pegangin terus kok. Ma, sini Ma, aku bantuin Ma. Udah, nggak usah. Hati-hati Tante. Ya, Bisa mau Rara bikinin minum? nggak usah. Maafin Hengki ya, Ma. Karena nggak sempat nganterin Mama ke rumah sakit. Karena keadaan di perkebunan teh itu sekarang lagi kacau banget. Banyak klien yang lagi pada komplain hasil teh kita itu lagi kurang baik. Ya, nggak apa-apa. Tapi kaki Mama gimana? Ya, semuanya sudah beres. Untung ada Ine. Tante. Ya, ini semua gara-gara ulah istri kamu. Ngepel nggak becus. Licin terus Mama kepleset. Jatuh. Ya, mungkin dia sengaja kali mau celakain Mama. Ya Allah, Ma. Rara, udah deh. Lain kali kamu hati-hati dong kalau misalnya kamu ngepel.
Kasihan mama kan udah tua. Kalau mama kenapa-napa gimana? Mas, ini susunya ya. Iya, makasih ya. Mas, soal mama, bukannya aku nggak mau nganterin mama. Tadi aku mau nganterin, tapi mama telepon Ina minta dianterin sama Ina. Iya, nggak apa-apa. Udahlah, masalah itu masih dibahas. Masih mikirin soal tadi ya? Soal perkebunan. Iya. Iya, kamu tahu sendiri kan. Hujan sekarang lagi nggak menentu. Jadi hasil teh juga lagi kurang bagus. Tapi udahlah. Aku nggak mau ngebahas ini sama kamu. Kenapa? Karena aku mantan pegawai kafe, terus aku bodoh. Dan nggak bisa ngasih masukan buat suaminya. Maka dari itu mama lebih senang minta tolong sama Ina ya, ketimbang sama aku. Udah dong, kamu jangan ngebahas soal itu. Yang paling penting sekarang, gimana caranya kamu bisa mengambil hatinya mama. Biar kita bisa hidup tenang bertiga di sini. Yaudah, aku masuk dulu ya. Masuk aja, masuk. Itu lihat. Kamu bersihin kamar saya nggak sih? Bersihin kok, Ma. Kemarin bed covernya udah Rara ganti. Jangan minta nggak ada kecoa di kamar saya. Kalau kamu nggak mau bersihin kamar saya, bilang. Saya suruh orang lain. Hengki, Mama mau tidur di kamar tamu. Iya. Udah, iya. Rara, aku minta tolong sama kamu ya, tolong. Lain kali kalau mau bersihin kamarnya mama, itu sampai bersih banget. Iya, Mas. Halo? Halo, Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Rara? Rara? Ya, Ma. Dia mau bicara sama kamu. Siapa, Ma? Halo, Assalamualaikum. Ini saya Andri, tetangganya Bu Hilma. Oh, iya, Andri. Ada apa? Gini, Bu Hilma teh kecelakaan. Dia teh butuh dioperasi, tapi dia teh harus dioperasi di rumah sakit Cianjur. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang gimana? Di rumah sakit mana, Andri? Rumah sakit Citra Medika. Sekarang teh udah di rumah sakit. Cuman saya teh nggak punya biaya. Ya udah, aku kesana ya. Jagain ibu, Andri ya. Iya. Mas. Kenapa? Bu Hilma. Bu Hilma yang ngasuh kamu dari kecil. Kenapa? Bu Hilma kecelakaan dan sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit Citra Medika. Tapi, Mas, mereka nggak punya biaya buat operasi. Iya udah gini aja. Nanti aku transferin kamu uang buat bantu biaya rumah sakit mereka, ya? Oh ya, sama ini. Ini uang bulanan belanja. Kamu pegang. Makasih ya. Alasan. Paling uangnya nanti dipakai buat pacaran sama laki-laki lain. Astagfirullahaladzim, Ma. Itu Andri, teman sekampung aku, Ma. Bu Hilma kecelakaan dan sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit. Alasan. Rara. Udah. Omongan mama gak usah dimasukin hati. Mama emang suka kayak gitu. Oh iya. Aku cuma bisa nganterin kamu. Aku belum bisa nemenin kamu ke rumah sakit. Soalnya aku mau ketemu sama orang. Makasih
Makasih ya, udah ngertiin aku. Yaudah, kalau gitu sekarang kita jalan ya. Ra. Ya Allah, gimana keadaan ibu? Kenapa pada kerja anjur, ada apa? Iya, sebenarnya Bu Hilma minta anterin saya buat ketemu kamu. Iya. Karena dia kangen sama kamu. Ya, terus? Pas turun dari bis, tiba-tiba ada mobil box yang nabrak, terus dia kabur mobil boxnya. Astagfirullahaladzim. Terus di mana ibu sekarang? Tapi mereka butuh persetujuan biaya, Pak. Ya udah, cepetan yuk. Sus, maaf atas pasien atas nama Ibu Hilma. Oh iya, bentar ya. Ya, tolong dicekin ya. Total biaya semua 19.800.000. 19.800. Sus. Bu, maaf ada kartu yang lain? Gak ada. Tapi di sini Sus ada 15 juta. Boleh saya bayar sisanya nanti? Maaf Bu, gak bisa kalau untuk operasi harus segera dilunasi. Ini pegang. Ini dihitung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore banget. Gimana kabar ibu? Tadi ibu langsung dioperasi. Mas, aku meminta maaf. Tadi aku pakai uang belanja yang kamu kasih. Soalnya uang di ATM gak cukup buat biaya operasi ibu. Ya Allah, Ra. Kamu kalau misalnya mau pakai uang belanja, kamu tuh bilang dulu sama aku, kamu telepon aku. Kamu jangan main langsung pakai gitu aja, kamu tahu sendiri kan. Bisnis perkebunan teh itu sekarang lagi menurun. Aku minta maaf ya Mas. Soalnya tadi keadaannya buru-buru. Aku bingung. Sebaiknya kamu jangan banyak-banyak kasih uang belanja sama Rara. Tahu aja kan orang kampung. Gak bisa lihat uang banyak. Kaget. Halo Mas. Sayang, kamu lagi ada di rumah kan? Iya, ada apa ya? Oh ya, kebetulan ada berkas aku yang ketinggalan di rumah. Berkasnya mau dipakai buat meeting sekarang. Gini aja, aku suruh asisten datang ke rumah. Nanti kamu tinggal ngasih aja ke dia ya. Oh, ya udah nggak usah Mas. Aku aja yang nganter ya. Aku kan bisa cepat, bisa naik motor. Nanti kalau misalnya telat, kamu nggak bisa ikutan meeting. Ya udah deh, makasih ya sayang. Sama-sama. Aku kan istri kamu. Aku harus selalu ada dong pada saat kamu butuhin. Ya, bentar ya. Makasih ya. Aku tunggu. Iya sayang. Bang, nanti kalau ada tos serba berhenti ya. Saya mau berobat. Ya Bu. Berhenti sini dulu ya. Mbak, kenapa Mbak? Tolong apa teh? Pak. Tolong Pak. Rara. Rara, tolong diangkat. Aduh, ayo diangkat dulu. Ayo diangkat. Tolong. Tolong Pak. Ayo yang beneran. Ya. Aduh, makasih ya. Iya. Makasih ya, Teh. Kang, makasih ya. Mari. Ra, bangun atuh, Ra. Ra. Andre, kenapa kamu di sini?
Tas aku, berkas aku ketemu. Aku pinjam handphone kamu. Aku pinjam handphone kamu, cepetan. Iya. Ya Allah. Mas Hengki. Ya Allah, Mas, angkat, Mas. Ya Allah, nggak diangkat lagi. Halo, assalamualaikum, Ma. Mama, ini Rara, Ma. Rara pakai handphone temen, Ma. Rara telepon Mas Hengki nggak diangkat. Rara mau ngasih tahu kalau tas Rara barusan dijamret, Ma. Berkas Mas Hengki ikut hilang, Ma. Pak, kamu teh kenapa nggak bilang atau kamu dijamret? Ah, kumaha sih kamu? Bos, tugas sudah beres, Bos. Bagus. Sekarang kamu anterin semua berkas-berkasnya ke saya. Oke, siap, Bos. Rara! Rara! Udah pergi. Nggak tahu kemana. Nggak pamit sama Mama. Yaudah deh, bentar. Hengki coba telepon. Gimana? Nggak diangkat. Hengki! Itu mertua kamu? Iya. Iya, Ma? Coba lihat tuh, istri kamu tuh. Kamu langsung aja balik ke rumah sakit. Kasihan ibu nggak ada yang nemenin. Ya udah tuh, kalau gitu saya balik ke rumah sakit ya. Kamu cepat sembuh. Iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Assalamualaikum, Mas. Wah! Nggak usah pakai salam-salaman. Udah ketahuan selingkuh sama laki-laki lain juga. Rara, kamu itu dari mana sih? Mana berkas yang aku minta? Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu aku jadi gagal dapet tender. Kamu juga istri kayak begitu diandelin. Ya orang kampung juga. Ma, tadi kan Rara udah telepon Mama. Suruh sampein ke Mas Hengki kalau Rara kejamretan. Apa? Kamu nggak nelfon kok? Bohong kamu. Ma. Kamu ya lihat tuh Hengki. Istri kamu, dia dorong Mama. Memang dari semula juga dia nggak suka sama Mama. Kamu itu apa-apaan sih? Aku nggak dorong Mama, Mas. Aku cuma... Kamu yang salah, kamu nggak perlu kambing hitamkan Mama. Terus kamu ngapain pulang sama laki-laki itu? Kamu selingkuh dari aku? Ya Allah, Mas. Itu Andre, teman sekampung aku. Jangan bohong kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku kecewa sama kamu.
Rara. Ri, itu kan Rara. Iya, Rara. Ayo, atuh. Rara! Selamat ya. Sekarang ibu sedang hamil. Alhamdulillah. Kalau gitu, siap pembersih dulu. Makasih, Dok. Sama. Mari, Bu. Alhamdulillah, Ra. Selamat ya, Ra. Pokoknya kamu teh harus jaga kandungan ini baik-baik, ya? Ngomong-ngomong teh, suami kamu teh kemana? Oh, Ndek, udah atuh kamu teh jangan banyak nanya-nanya. Kasihan Rara, lagi hamil, mana baru sadar. Udah. Iya. Bu, boleh ya Rara ikut ke kampung? Rara mau ngerawat ibu. Ibu sih bukannya nggak boleh, Ra. Tapi kan kamu teh sedang hamil. Mana mungkin suami kamu ngizinin? Pasti boleh kok, Bu, sama Mas Hengki. Ya udah, sekarang kita ke rumah kamu. Sekalian minta izin sama suami kamu dan bawa pakaian kamu, ya? Gak usah. Mas Hengki itu lagi keluar kota, makanya dia nggak bisa nganterin Rara ke rumah sakit tadi. Ya, kalau soal baju mah, Rara kan banyak baju masih di kampung. Ya udah. Udah lama banget ya, Bu. Rara nggak balik lagi ke rumah ini. Rara kangen banget. Iya. Kamu teh sudah ngabarin suami kamu kalau kamu mau kesini. Ibu takut kalau Hengki teh khawatir. Sebenarnya Rara lagi ada masalah sama Mas Hengki. Bener kata ibu. Mertua Rara tuh nggak pernah suka sama Rara dari dulu. Tapi kan segala sesuatu itu bisa dibicarakan, Ra. Nanti Rara ceritain sama ibu ya. Ya Bu. Bu, punten Bu. Andri teh pulang ya? Iya. Makasih banyak ya, Andri. Iya, sama-sama Bu. Mari Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ya? Minggu-minggu ini Rara ada datang ke sini nggak? Enggak. Semenjak dia nikah sama lo, dia udah nggak pernah kesini. Misi Mbak. Ya. Saya mencari orang namanya Rara. Ini dia. Oh, kayaknya nggak ada, Pak. Kamu kenapa? Sakit? Pusing mikirin masalah perkebunan teh, Ma. Istri kamu kemana? Udah dong, Ma. Jangan tambah bebannya Hengki lebih banyak lagi. Waktu itu coba kamu nurut apa kata Mama. Harusnya kamu itu menikah sama Ineke. Ma, Hengki kan udah bilang. Udah nggak usah dibahas lagi. Sekarang ini kamu nurut sama Mama. Mama sudah izinkan kamu menikah sama perempuan pilihan kamu. Tapi nyatanya apa? Nggak bahagia kan? Hengki, Mama ini kan sudah tua. Mama itu mau ada yang ngurusin kamu nantinya. Kalau Mama sudah nggak ada. Akhirnya rencanaku berhasil. Perusahaan Hengki akan mendapatkan suntikan dana dari Ineke. Ya Allah, Ibu. Kenapa, Ra? Perut aku sakit banget, Bu. Duduk sini.
Ayo, hati-hati. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Tarik nafas sayang, tarik nafas pelan-pelan. Perut kamu itu kan sekarang sudah semakin besar. Kamu di sini itu sudah 5 bulan. Ibu sih nggak masalah kita diomongin sama tetangga. Tapi ibu mau kamu itu pulang ke rumah suami kamu. Atau ibu yang ngasih tahu ke mereka ya keadaan kamu sekarang? Jangan, Bu. Rara masih belum siap. Suami kamu itu berhak tahu kalau kamu sekarang sedang mengandung anaknya. Mas, kamu jam segini kok udah tidur sih? Aku capek. Iya Mas, tapi ini kan masih jam berapa? Lagian ini kan malam pertama kita, Mas. Harusnya kita itu kan... Aku itu mau istirahat, besok aku harus kerja. Sayang, ini aku bikinin susu anget buat kamu. Minum ya. Kamu kenapa pakai baju yang ini? Tadi kan aku udah pilihin baju buat kamu. Maaf ya, aku buru-buru. Mas, tapi... Pagi sayang. Sayang lihat nih, aku udah masakin kamu nasi goreng. Ayo dicoba. Maaf ya, udah 2 hari ini perut aku nggak enak. Makasih. Tapi kan aku udah masak sayang. Kamu nggak mau coba dulu? Mas, ini tehnya. Ayo bangun, Mas. Kamu tuh apa sih? Aku tuh capek tau nggak? Sayang, kamu kok kayak gitu sih? Kan aku udah bikinin kamu teh. Kamu aja minum sendiri. Pak Hartono kayak baru kenal sama saya kemarin aja. Pak, saya janji saya pasti bakalan bayar dan lunasin untuk pembayaran pupuknya. Iya Pak, Bapak juga harus percaya dong sama saya. Minum dulu, jangan kerja terus. Tar dulu dong. Kamu nggak lihat aku lagi ngomong sama orang? Halo Pak, pokoknya besok kita ketemu di kantor ya. Loh, kok main jalur hukum kayak gini segala sih? Gak usah lah Pak. Halo? Halo Pak Hartono? Kamu bisa nggak ngomong sama aku biasa aja? Gimana pun juga kamu harusnya hargai aku dong. Aku itu udah investasi yang banyak di perusahaan kamu. Kalau nggak ada aku, mungkin kamu sekarang udah hancur. Ngerti kamu? Bukan aku yang minta untuk investasi ya. Tapi Mama. Tapi nyatanya apa? Hah? Sekarang kamu ngurusin perusahaan gimana? Nggak becus kan? Mulai sekarang aku tarik semua investasi yang ada di perusahaan kamu. Silakan. Memang aku tuh nggak pernah dihargai di rumah ini. Ina, coba kamu ngertiin Hengki. Biar bagaimanapun kan dia sudah jadi suami kamu. Asal Mama tahu ya, dari malam pertama Mas Hengki tuh nggak pernah cinta sama aku, Ma. Dia tuh nggak pernah nganggap aku istrinya, Ma. Mama paham? Iya, tapi kamu beda. Kamu beda sama Rara istrinya itu. Sudah dia kampungan, gak ada manfaat juga buat Mama. Apa? Mama ngomong apa barusan? Manfaat? Oh, aku udah paham sekarang. Jadi Mama itu sengaja cari istri buat Mas Hengki supaya bisa Mama manfaatin. Iya. Bukan. Makanya Mama maksa aku supaya nikah sama Mas Hengki supaya aku bisa investasi yang banyak buat perusahaannya. Iya kan, Ma? Bukan gitu maksud Mama. Cukup, Ma. Cukup. Mulai sekarang aku tarik semua investasi yang ada di perusahaan Mas Hengki. Ina, sabar. Bukan gitu maksud Mama. Kenapa juga Hengki ngomong gitu sama Ina? Sudah tahu Ina investasi di perusahaannya. Maaf ya, Ibu nggak bisa nganterin. Salam buat Hengki dan keluarga.
Kalian jangan berantem terus ya. Gak baik seorang istri meninggalkan suami terlalu lama. Insya Allah, Bu. Rara. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Rara. Rara, ini beneran kamu? Rara, kamu kemana aja? Aku udah nyariin kamu kemana-mana. Rara, aku harus jujur sama kamu, aku harus bilang sesuatu sama kamu. Aku terpaksa nikah lagi. Atas kemauan mama. Karena cuman kamu satu-satunya istri aku, cuman kamu yang aku sayang. Mas, aku lagi mengandung anak kita, Mas. Ya Allah, terima kasih. Mas Hengki. Oh, ternyata kamu masih berhubungan sama istri kamu ini ya? Makanya ya Mas, kamu itu nggak pernah nganggap aku ada. Tega banget kamu, Mas. Dari awal aku udah menolak pernikahan kita. Apa? Oh, ternyata selama ini aku dimanfaatin aja. Dan kamu nggak pernah cinta sama aku. Oke Mas, kalau gitu aku minta cerai. Dan mulai sekarang aku akan ambil semua investasi. Silakan. Selamat siang. Siap. Kami membawa surat penangkapan untuk saudara Hengki atas tuduhan penipuan. Tangkap aja, Pak. Kalau perlu jeblosin yang lama di penjara. Enggak, Pak. Ini semua pasti salah paham, Pak. Nanti bisa dijelaskan di kantor. Bawa dia. Siap, siap. Ayo, Rara. Rara, tolong aku. Rara, tolong jaga Mama. Aku titip Mama sama kamu sama anak kita. Kamu harus percaya sama aku kalau aku pasti bakalan bebas, Ra. Tunggu aku, Ra. Mas, Pak, lepasin suami saya, Pak. Pak, Mas. Inaka, tolong Hengki. Cuma kamu satu-satunya harapan Mama. Tolong ya. Apa, Ma? Mama minta aku tolongin Mas Hengki. Ingat ya, Ma, Mas Hengki itu nggak pernah cinta sama aku. Nggak pernah nganggap aku ada, Ma. Sekarang Mama minta aku tolongin dia. Nggak, Ma. Dan mulai sekarang ya, Ma, aku itu udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Mama. Aku bukan menantu Mama lagi. Waalaikumsalam. Bu, ayo Mah, masuk. Lara, Bu Cynthia, apa kabar? Harusnya sih baik, tapi belakangan ini kurang baik.
Karena ada orang yang selalu bikin saya apes. Sebentar saya bikinkan minum dulu ya, Bu. Ayo, Ma, duduk. Ma, kamar Mama nanti sebelah sana ya. Kamarnya ada AC kan? Aduh, maaf, Ma. Di sini semua kamar nggak ada AC-nya. Tapi tenang aja, Ma. Udara di sini sejuk kok. Ini kan di kampung. Saya ini nggak bisa tidur kalau nggak ada AC kamarnya. Lapar nih. Saya mau makan ayam bakar. Aduh, Ma. Di sini nggak ada yang jual ayam bakar, Ma. Kamu kan tahu, restoran langganan saya. Itu kan jauh. Kamu nggak mau beliin buat saya? Ingat ya, Hengki itu nitipin saya ke kamu. Iya, Ma. Rara beliin. Rara taruh barang dulu ya. Ya udah cepetan. Andri? Kamu teh mau kemana? Mau beli ayam bakar? Beli ayam bakarnya teh di mana? Di sini teh nggak ada kan? Emang bukan di sini, di langganannya Mama, deket Cianjur. Masya Allah, itu teh jauh pisan atuh Neng. Gini aja, kalau gitu teh mendingan saya antar, mau ya? Gak usah, saya bisa naik angkot. Jangan gitu Atura, kamu kan lagi hamil. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Hayo atuh. Pelan. Ya, sebentar. Assalamualaikum, Ma. Dari tadi beli ayam bakar jam segini baru balik. Cuma beli itu doang. Kan jauh, Ma. Jauh seberapa sih? Dasar kamu aja. Pantesan beli ayam bakarnya lama. Karena kamu sambil pacaran belinya ya? Ma, ini Andri, Ma. Temen aku dari kecil di kampung ini. Bisa ya? Suami kamu lagi di penjara terus kamu enak-enakan pacaran sama anak kampung itu? Jujur, saya teh emang cuma nganterin Rara tadi. Saya nggak pacaran, bener. Lagian teh menurut saya Gunung Mas ke Cianjur teh kan jauh. Saya nggak ngomong sama kamu ya. Saya bicara sama dia. Udah, Andri. Lebih baik kamu pulang aja ya. Ya udah tuh. Ya, saya pulang ya. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mah ayam bakarnya. Gak nafsu. Cuci baju saya. Jangan sampai rusak ya. Baju saya mahal-mahal tuh. Kamu ini gimana sih kerja nggak becus? Kamu mau nggak sih saya suruh? Mau, tapi perut aku sakit, Ma. Beres ini. Maafin, Ma, maaf. Sampai kering. Assalamualaikum, Ma. Dari mana kamu? Dari pasar. Kok lama banget? Kamu tahu nggak? Saya itu setiap pagi sarapan. Jam segini ini belum sarapan saya. Maaf, Ma. Pasar di sini kan lumayan jauh. Atau jangan-jangan kamu mau bikin saya sakit ya? Masya Allah, Ma. Saya nggak pernah kepikiran kayak gitu. Sop-sopan buat saya kamu beli nggak? Beli, Ma. Ya sudah, masak sana. Isi, Ma. Dasar orang kampung. Jam segini aja belum sarapan.
Udah masaknya? Udah, Ma, bentar lagi. Coba saya cicip. Tawar, nggak ada rasa asin sama sekali. Tambah garamnya. Mama kan punya darah tinggi. Mama yang bilang sama aku jangan kebanyakan garam. Kamu itu niat nggak masak buat saya? Kalau kamu nggak niat, ya sudah sana. Saya bisa masak sendiri. Sana. Kak. Perut Rara sakit banget, Ma. Aduh. Ibu. Ya Allah, Rara. Astagfirullahaladzim. Ayo, kita ke dokter yuk. Ayo sayang, pelan-pelan. Ya Allah. Ibu sakit banget, Ma. Iya, hati-hati, Ra. Pelan-pelan. Ya, sabar, Nak. Sabar, sayang. Ayo, Mang. Hati-hati, atuh teh. Hati-hati, awas. Mang, Hati-hati, awas. tolong ditangkap ya, Mang ya. Ayo, atuh, Mang. Ayo. Pelan-pelan. Ayo. Ayo, Mang, buru, Mang. Syukurin, rasain. Moga-moga aja keguguran. Aku nggak sudi punya cucu dari perempuan kampungan. Miskin lagi. Gimana, Dok? Dok, bayi saya nggak apa-apa kan? Boleh bicara sebentar, Dok? Iya. Sebentar ya sayang ya, sabar ya. Ibu, bayi saya nggak apa-apa kan? Sabar ya, sabar ya. Ibu. Gimana, Dok? Maaf, Bu. Kami sudah berusaha. Tapi pendarahannya terlalu banyak. Dan bayi dalam kandungan Ibu Rara tidak selamat. Maka dari itu, kami harus segera melakukan tindakan operasi agar bayinya bisa dikeluarkan. Jika tidak, bisa membahayakan keadaan ibunya sendiri. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sabar, Ibu. Halo, apa kabar Jeng Sri? Udah lama ya kita nggak ketemu. Masih di Jepang kan? Oh ya, nanti kapan-kapan aku nyusul sama Hengki ya. Jong, tahu nggak? Istrinya Hengki itu dari keluarga yang miskin, nggak bisa apa-apa, terus tukang selingkuh lagi. Saya mahal-mahal kamu bikin gosong kayak begini. Rara nggak sengaja, nanti biar Rara ganti. Ganti pakai apa kamu? Nggak bakalan sanggup kamu. Ini baju saya mahal. Salam-salaman, udah ketahuan selingkuh sama laki-laki lain juga. Ini mah ayam bakarnya. Kalau kamu nggak niat, mau sudah sana. Saya bisa masak sendiri. Sana. Aduh.
Assalamualaikum. 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 Bu Cynthia? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu. Mama. Mama. Bu Cynthia? Mama. Dek, angkat. Sebentar ya, Ibu mau panggil Pak Ella dulu. Maafin Rara ya, Ma. Rara gak bisa jadi mantu yang terbaik buat Mama.